Kita akan menjelaskan beberapa materi kriminologi. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Mila Mandasari, NIM 448, dan teman saya Fauzia Muharrama dari NIM 463. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kriminologi dan pengertian kejahatan. Yang pertama ada kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar atau melawan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana masyarakat tersebut bertempat tinggal. Lalu menurut salah satu ahli kriminologi yaitu Bonge, dalam bukunya yang berjudul Pengantar tentang Kriminologi mendefinisikan bahwa kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan antisosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah atau negara dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan. Lalu yang kedua adalah menurut David M. Gordon, beliau mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu, yang pada intinya kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku di mana masyarakat tersebut tinggal dan perbuatan tersebut merugikan masyarakat yang lainnya. Yang kedua ada kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan dan penjahat. Menurut salah satu ahli kriminologi yaitu Sutherland, beliau menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sosiologi of law atau sosiologi hukum, lalu yang kedua ada etiologi kriminal, dan yang ketiga adalah penologi ilmu. Saya akan menjelaskan 3 bagian tersebut. Yang pertama adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum yaitu mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum. Yang kedua adalah etimologi kriminal. Etimologi kriminal mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan. Lalu ada penologi hukum, yaitu penologi ilmu pengetahuan ini arti dan manfaatnya berhubungan dengan control of crime. Yang pertama, pada saat kriminologi mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya, maka yang dimaksudkan adalah berbagai bentuk kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana. Maka dengan demikian, kriminologi pun harus mempelajari tentang hukum pidana. Yang kedua, kriminologi bergerak ke arah disiplin-disiplin lainnya. Pada saat kriminologi bergerak ke arah sosiologi hukum, maka kriminologi mempunyai metode tertentu dalam pendekatan diri pada sosiologi hukum. Karena metode inilah kriminologi dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu. Lalu yang ketiga, ada hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Lalu menurut von Litz, sebaiknya kriminologi bergabung dengan hukum pidana atau politik kriminal, di mana kriminologi juga hasil penelitian kriminologi dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri. Lalu selanjutnya poin kedua akan dibacakan oleh teman saya. Silakan untuk Mila Amandasari. di sini saya ingin menjelaskan tentang poin 2, yaitu tentang masa positif Italian dan masa lingkungan. Yang pertama ada masa positif Italian, yaitu pelopor dari ajaran positif ini adalah Cesare Lombroso. Ajaran Lombroso ini mengagungkan positivisme, komite evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pionir dalam studi. Terus mazhab ini dikenal sebagai mazhab Italia. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso atau disebut dengan criminal is born. Teori Lombroso ini tentang born kriminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat, bawaan, dan watak dibandingkan dengan karakter yang bukan penjahat. Manusia menurut Lombroso ini dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa aktivistik atau ciri fisik dan makhluk.
Pada tahap perkembangannya, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia, Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi yang taring yang kuat. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso ini tentang born criminal ini. Yang pertama adalah penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga, tanda-tanda lahirlah bukanlah merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau perilaku kriminal ini. Yang keempat, karena adanya pribadi ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Yang kelima, menganut aliran ini mengungkapkan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Yang kedua ada mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan ini pada dasarnya merupakan pengembangan diri ajaran Ferry, yakni bahwa tiap kejahatan adalah hasil dan unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Mazhab Prancis atau mazhab lingkungan ini tokoh terkemukaannya adalah Claes Change dengan ajarannya yang mengatakan bahwa keadaan sosial adalah pembenihan untuk kejahatan. Gabriel Tarde, tokoh penting dalam ajaran ini mengemukakan bahwa kejahatan sebagai gejala sosiologis dikuasai oleh peniruan atau imitasi. Dikatakan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Contohnya dalam suatu pemerintahan, jika salah satu seorang yang paling berpengaruh melakukan kejahatan atau contohnya seperti korupsi, maka ini akan dijadikan contoh bagi seluruh karyawan pemerintahannya. Karena ada contoh yang dibiarkan lalu tumbuh di sekitar lingkungannya. Pada bagian-bagian lain, buku ini dikupas pula beberapa perkembangan pemikiran. Contohnya dalam kriminologi perspektif dan paradigma. Di dalam kriminologi serta arus pemikiran mutakhir dalam kriminologi terutama sejak tahun 1960-an, teori ini biasa juga disebut sebagai masa Prancis. Menurut teori ini, seorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor di sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi maupun sosial. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta film dengan berbagai macam-macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde, orang menjadi jahat disebabkan oleh pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde, tersebut seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Ini ada keterkaitan kriminologi, kejahatan, dan pidana. Yang pertama ada kriminologi, merupakan bidang ilmu sosial yang berfokus pada kejahatan, dan tentu saja sebagai salah satu bidang ilmu sosial, kriminologi ini beririsan dengan berbagai bidang ilmu yang lainnya. Yang selanjutnya ada kejahatan itu berubah maupun berkembang sering dengan perkembangan zaman manusia. Hal ini dapat kita lihat yang mana kejahatannya pertama kali yang ada di muka bumi merupakan pembunuhan yang dilakukan anak nabi, dan sedangkan sekarang kategori kejahatan tidak hanya pembunuhan saja dan banyak sekali, bahkan yang baru-baru ini seperti kejahatan yang marak terjadi di dunia maya. Dan sejatinya kejahatan ini tidak akan pernah berhenti atau usai, ia akan tetap harus ada dan berkembang pengiring perubahan-perubahan yang terjadi pada ruang lingkup kehidupan manusia. Makin dunia berubah ke arah modern, hawa nafsu manusia makin menjadi-jadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tindak pidana meliputi kejahatan dan pelanggaran. Tidak semua kejahatan dapat diberikan sanksi pidana, hanya segelintir saja yang diatur dalam tindak pidana. Jadi, sekedar yang tertulis di KUHP saja yang dapat dihukum. Hal ini juga berkaitan dengan sifat kejahatan sendiri yang cakupannya lebih luas daripada tindak pidana itu sendiri, sehingga tidak semua kejahatan dapat dihukum.
Lalu tidak semua kejahatan dipandang sama karena perbedaan pandangan masyarakat tiap daerah. Lainnya suatu hal yang dapat diukur sebagai kejahatan itu ya diri sendiri yang merasakannya. Naik turunnya angka kejahatan tidak dapat dipungkiri, dapat juga disebabkan oleh faktor lintas keilmuan. Misalnya saja selama pandemi COVID-19 di Indonesia, marak terjadinya kasus pencurian, KDRT maupun kekerasan seksual yang digradasi imbas dari pandemi COVID-19. Lalu hukum juga begitu menjadi salah satu sebab munculnya kejahatan, baik dari munculnya metode statistik yang Selanjutnya kami akan menjelaskan poin ketiga, yaitu teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Dalam mazhab lingkungan, tokoh yang terkenal yaitu adalah Kazaneh. Yang dalam teori ini, beliau menyatakan bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasa masyarakat itu sendiri. Teori ini muncul sebagai reaksi dari mazhab Lombroso dan mengkaji kejahatan secara ilmiah dari aspek sosiologi. Nah, di sini kami akan menjelaskan dua teori dari mazhab lingkungan. Yang pertama adalah teori anomi atau strain theory. Menurut salah satu ahli kriminologi yaitu Emil Durkheim, teori ini merupakan suatu keadaan tanpa norma atau tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat sehingga orang yang tidak tahu apa yang dihadapkan orang lain kemudian menyebabkan deviasi. Teori anomi terdiri dari 3 perspektif, yaitu yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan manusia cenderung hidup dalam masyarakat serta keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut. Lalu teori ini pada dasarnya menjadi dasar pada munculan tekanan atau juga perubahan yang sangat cepat di mana tekanan ini membuat seseorang melepaskan nilai atau norma yang dia pegang teguh selama ini. Hal ini juga sama kasusnya seperti kasus tentang bunuh diri, karena orang yang bunuh diri berarti dia telah melepaskan nilai kehidupan yang merupakan nilai paling dasar yang ada pada dirinya. Menurut Emil, bunuh diri merupakan puncak daripada anomi. Anomi lebih merujuk ke yang seketika terjadi, menimbulkan suatu kejutan atau kekagetan baik dari yang ada ke tidak ada maupun dari tidak ada ke ada. Adanya suatu reaksi atau suatu peristiwa situasi orang yang tidak kuat dikarenakan kaget. Lalu perubahan sangat cepat mempengaruhi gaya hidup dan style seseorang. Contohnya adalah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela di Indonesia. Seperti korupsi EKTP yang bukan hanya merugikan masyarakat secara umum, tetapi kasus ini merugikan kepercayaan dari anggota dewan untuk memegang amanah rakyat, sehingga dalam kasus tersebut anomi dianggap sebagai gambaran mengenai kehidupan yang ada di dalam masyarakat dengan banyak aturan, norma, dan juga nilai-nilai pengendalian sosial. Akan tetapi antara aturan, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkutan tidak dipergunakan dan malah menjalankan apa yang bertentangan dalam kehidupannya. Dari kasus tersebut, teori anomi berasumsi bahwa orang yang melakukan kejahatan karena melepaskan nilai yang dia emban karena keterkejutan, tekanan, dan perubahan yang sangat cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mila Amandasari. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang teori ekologi. Teori ekologi atau teori ekologis lingkungan sosial dan atau lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Teori ekologis menjadikan mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, perumahan kumuh, urbanisasi, dan daerah terjadinya kejahatan sebagai variabel penyebabnya timbulnya kejahatan. Teori ekologis beranggapan konflik sosial disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk pada suatu daerah tertentu. Teori ekologis berpendapat kejahatan dipengaruhi adanya urbanisasi, kepadatan penduduk yang berimbas pada persaingan hidup yang ketat sehingga berpotensi menimbulkan kejahatan di kota tersebut. Contohnya yaitu tentang upaya bunuh diri. Contoh kasus berdampak sadis terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur pada 26 Desember, di mana kasus tersebut sampai menghilangkan nyawa beberapa orang. Ketiga pelaku yang masih hidup kemudian dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP
tentang pembunuhan junto pasal 365 KUHP, tentang pencurian dan pasal 333 KUHP tentang penyekapan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dilihat dari teori tersebut, teori ekologi berpendapat kejahatan dipengaruhi adanya urbanisasi, kepadatan penduduk yang berimbas pada persaingan hidup yang ketat sehingga berpotensi menimbulkan kejahatan di kota tersebut. Selanjutnya ada teori kontrol sosial atau social control theory. Yang pertama, merujuknya setiap perspektif yang membahas pengendalian perilaku manusia, yaitu delinkuensi dan kejahatan terkait variabel sosiologis atau struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Selanjutnya ada Travis Hirschi, perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial yang konvensional atau keluarga, sekolah, kawan, sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Selanjutnya, teori ini melihat manusia secara alami cenderung melanggar hukum, maka dari itu individu haruslah belajar untuk tidak melakukan pidana. Selanjutnya, teori ini berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, lebih tepatnya mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Selanjutnya, sosialisasi yang memadai dapat mengurangi delinkuensi, sebab disinilah dilakukan proses pendidikan yang mengajari untuk mengekang keinginan. Teori konflik budaya. Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Selin dalam bukunya Kultur, Conflict and Crime. Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Thorsten Selin menyepakati bahwa maksud norma-norma menertibkan kehidupan manusia sehari-hari. Norma yaitu aturan-aturan yang mencerminkan perilaku dari golongan satu dengan yang lain. Konsekuensinya, setiap golongan memiliki norma dan setiap norma dalam setiap golongan lain memungkinkan untuk pertentangan. Setiap individu boleh setuju dan dirinya berperan sebagai penjahat lewat norma yang disetujui oleh kelompoknya. Jikalau norma kelompoknya berlawanan dengan norma yang dominan dalam masyarakat, persetujuan pada rasionalisasi ini ialah bagian terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan non-kriminal, di mana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak atau etika norma secara gradual dan substansi. Menurut Thorsten Selin, semua kultur konflik merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan, dan norma. Karena itu, pertentangan adakala ialah hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acap kalis sebagai hasil perpindahannya norma-norma, sikap, tempat, budaya suatu kebudayaan lain dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku mampu timbul sebab adanya perbedaan cara dan nilai sosial berlakukan di antara kelompok kalangan. Konflik budaya dapat terjadi kalau adanya benturan aturan pada batas tempat kultur yang berdampingan. Contohnya, bertemunya orang-orang India dengan orang-orang kulit putih di Amerika Serikat, pertemuan tersebut menimbulkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, baik terhadap agama, cara bisnis, dan budaya minuman keras yang mampu memperlemahkan budaya suku Indian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang social disorganization theory. Social disorganization theory itu memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat dan peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Thomas dan Zanicki mengaitkan hal ini dengan social disorganization, yaitu the breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social contracts in neighborhoods and communities, atau tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas. Menurut Thomas dan Zanicki, bahwa lingkungan yang disorganize secara sosial di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh dari teori ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental. Kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras, dan seks bebas. Selanjutnya yang kedua ada differential association theory. Salah satu ahli yang mengemukakan adalah George Galbraith. Beliau menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan peniruan tindakan kejahatan yang ada di masyarakat. Menurut Edwin H. Sutherland, menyatakan perilaku kriminal baik teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi dipelajari melalui asosiasi yang melanggar masyarakat dan hukum. Yang pada intinya dalam teori ini kejahatan diturunkan dari generasi
Selanjutnya dibedakan ini ada yang pertama social disorganization theory, yaitu terjadinya perubahan suatu patokan nilai dari suatu masyarakat yang diakibatkan oleh masyarakat yang lainnya dikarenakan efek urbanisasi, emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi. Yang kedua ada perpindahan penduduk, mengakibatkan masyarakat mau tidak mau untuk berpindah, entah itu perilakunya, patokan nilai, dan moral yang diemban. Yang ketiga, dari sini dapat dibuktikan bahwasanya kebiasaan atau nilai yang ada dalam masyarakat dapat mengalami pergeseran. Selanjutnya, nilai-nilai konvensional yang ada dalam masyarakat bergeser dikarenakan nilai konvensional masyarakat lainnya. Selanjutnya, ada faktor penyebab ketidakstabilan sosial antara lain. Menurunnya nilai sosial, hubungan masyarakat sekitar yang menurun, meningkatkan biaya hidup dan pengangguran, tenaga kerja asing, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja. Selanjutnya contohnya seperti perampok yang terdiri dari orang suku Batak melakukan aksinya di Jakarta Timur. Dari sini dapat diambillah kesimpulan bahwasanya di sini terjadi social disorganization, yang mana individu tidak dapat memisahkan dirinya dari lingkungan lama kepada lingkungan baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak dapat memisahkan dengan lingkungan yang baru untuk bertahan dan kekurangan dalam bidang ekonomi sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana. Pelaku pemalsuan SIM, KTP, ijazah diringkus Polrestabes Palembang. 2 tersangka terlibat kepemilikan dan pembuatan SIM, KTP ijazah, surat kehilangan, dan dokumen palsu lainnya diringkus anggota Opsnal Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi mengamankan tersangka utama yakni Tri Sutrisno berumur 42 tahun warga Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumsel, di rumahnya, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Serta Mukhlis berumur 29 tahun warga Dusun 2 Gerinam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim terlebih dulu, sebagai pemilik SIM palsu. Mulai. Kenapa kamu percaya dengan dia? Aku ada kawan yang pernah bikin sama dia. Iya. Awalnya polisi menangkap Mukhlis terlebih dulu karena memiliki SIM palsu. Dari pengembangan tersangka Mukhlis, polisi turut menggerebek rumah tersangka Tri Sutrisno. Polisi pun berhasil mengamankan tersangka di rumahnya dan mengamankan barang bukti berupa alat cetak, printer, berkas dokumen yang sudah dipalsukan seperti ijazah, KTP, SIM, dan lainnya. Untuk penyelidikan lebih lanjut kedua tersangka berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menjelaskan, pihaknya sedang menyelidiki sudah berapa lama pelaku beroperasi, dan siapa saja yang memesan. Polrestabes Palembang khususnya unit Opsnal Ranmor berhasil mengamankan dua orang yang memang mereka membuat atau memalsukan ada KTP, ada SIM B2, ada ijazah, malah ada surat kehilangan kepolisian dan macam-macam dokumen-dokumen yang memang tidak peruntukan dia untuk membuatnya. Sudah berhasil dan awal kita 1 orang dan pengembangan memang kita berhasil mengamankan di daerah Pali, Kabupaten Pali, 1 orang lagi. Semua alat-alatnya juga sudah kita bawa, barang-barang bukti juga sudah bawa. Informasi akan kami dalami, dia sudah berapa lama beroperasi dan ibaratnya orang-orang yang datang ini siapa-siapa saja dan untuk peruntukannya apa saja yang dia pakai untuk jasa dia istilahnya. Menurut keterangan tersangka, pembuatan KTP dan SIM palsu seharga Rp300.000. Pembuatan dokumen palsu ini hanya membutuhkan 1 hari. Oh, kalian punya, kita yang punya SIM. SIM apa? SIM B ya? Oh, pesan dengan? Oh. B1, dibuat B2, kamu perminta B2. Berapa duit kamu dipintanya? Hah? 1 juta? 300 berapa hari mbaknya? Sehari selesai. Di mana kita tinggal? Pali.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Saktio Dimas. Halo, selamat siang Dimas. Bisa Anda jelaskan bagaimana bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah polisi masih berjaga di rumah orang tua terduga pelaku tersebut? Sejumlah kami laporkan Mas di lokasi kejadian, tepatnya di rumah orang tua Kopda Muslimin di Gang Adem, Kelurahan Trompo, Kecamatan Kota Kendal. Saat ini sejumlah petugas anggota TNI maupun polisi dari Polres Kendal maupun Kodim 0715 Kendal masih berjaga di sekitar lokasi. Nah, untuk aktivitas sendiri, sejumlah anggota Inafis juga masih ada di lokasi, tim gabungan dari Polres Kendal dengan Polda Jateng. Selanjutnya untuk jenazah sendiri langsung dibawa kemana, Dimas? Tadi dengan disaksikan dari petinggi TNI maupun Kapolda Jateng, jenazah setelah dievakuasi dari rumah kediaman orang tuanya langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, Mas. Oke, Dimas, ini ada informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya terduga pelaku atau Kopda M ini sendiri sebenarnya baru saja tiba di rumah orang tuanya lalu muntah-muntah dan akhirnya tewas ataupun meninggal dunia. Kalau informasi yang Anda dapatkan di lapangan seperti apa? Jadi kami tadi mengkonfirmasi salah satu tetangganya yang dimintai tolong oleh keluarga Kopda Muslimin. Jadi saat itu sekitar pukul 5:30 Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya. Setelah itu Kopda Muslimin dengan pihak keluarganya mengobrol santai, meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan, yang tentunya membuat nama orang tua buruk atau jelek. Nah, orang tua sendiri menyarankan agar Kopda Muslimin segera menyerahkan diri. Itu. Tapi setelah itu pihak keluarga beberapa saat hanya meninggalkan Kopda Muslimin sendiri. Kemudian ditemukan Kopda Muslimin sudah muntah-muntah. Oke, ditemukannya di mana? Di dalam kamarnya atau di ruang keluarga atau di luar rumah? Seperti apa? Jadi dari keterangan pihak tetangga korban tadi yang dimintai tolong, Kopda Muslimin tadi ditemukan di dalam kamar. Tapi selanjutnya untuk orang tuanya bagaimana? Mengingat bahwa untuk saat ini rumah orang tuanya sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Apakah pihak orang tua juga masih berada di sana atau justru sudah dipindahkan ke rumah kerabat atau justru dibawa ke kantor kepolisian? Saat ini beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.